كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tufail Al-Ghifari dari hidayatullah.com melaporkan untuk AKL Media Center. Saat ini kami berada di Bundaran HI Jakarta untuk menghadiri aksi kemanusiaan peduli Mesir yang diadakan oleh Komite Kemanusiaan untuk Demokrasi Mesir Indonesia dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia beserta ormas-ormas dan komunitas-komunitas dari seluruh elemen umat Islam yang ada di sekitar Jakarta. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi telah berlangsung hampir 1 bulan dan telah menumpahkan korban lebih dari 6.000 korban jiwa. Masjid-masjid dibakar dan protes terus berdatangan dari seluruh dunia. Kali ini kita berada tepat di depan panggung utama aksi peduli Mesir yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan bekerja sama dengan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Para orator yang akan mengisi hari ini ada Ustadz Batiar Nasir, Sekjen MIUMI, ada Pak Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Hilmi Aminuddin, dan beberapa perwakilan dari DPP PKS dan ormas-ormas Islam dan komunitas-komunitas yang ada di sekitar Jakarta yang peduli pada kasus kemanusiaan Mesir. Anak-anakmu yang menjadi yatim tiba-tiba. Untuk itu, mari kita kepalkan tangan kita. Kita angkat kembali panji kita. Kita sampaikan salam untuk saudara kita di Mesir sambil kita melaungkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau masih ada pembantaian hari ini di Mesir, berarti besok kita akan turun kembali di jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekali lagi kita tidak meratapi para syuhada, karena syahid adalah anugerah dan doa mereka dan kita sehari-hari. Yang kita protes adalah pembantaian, yang kita protes adalah tindakan di luar batas kemanusiaan. Saya berdiri di sini mewakili Komisi 1 DPR RI yang membidangi urusan luar negeri. Saya ingin katakan sekali lagi, yang terjadi di Mesir tidak akan berhenti sampai di Mesir, karena semua ini dilatar belakangi, dan didukung oleh satu skenario besar untuk menghentikan laju kebangkitan politik Islam yang sedang marak di banyak negara-negara di dunia. Persis pada waktu tanggal 27 Juli 2013, pada waktu itu saya sedang berada di Kairo. Jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka melakukan pembantaian. Allahu Akbar. Ini saya melihat ada poster, bunyinya SBY bisu. Besok. Begini, sebetulnya bukan bisu, tapi beliau itu malah bilang bahwa perlu rekonsiliasi. Teriak innalillah. Jadi ini sudah salah alamat. Oleh karena itu kita mesti hapuskan kata-kata yang semacam itu. Apalagi katanya harus win-win solution. Ini lebih parah lagi. Oleh karena itu maka saya atas nama Komite Nasional untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir, saya akan minta klarifikasi ini dengan mengirim delegasi ke Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan yang sebenarnya. Apa ini maksudnya win-win solution dan solusi? Allahu Akbar. Kita untuk disaksikan oleh saudara kita di Mesir. Jadikan mereka bangga dengan kehadiran kita pada saat ini. Dengan semangat kemerdekaan kita akan memekikkan apa yang dahulu telah dipekikkan oleh Bung Tomo,
ketika beliau menurunkan bendera penjajah Belanda dan merobek birunya, tinggallah merah putihnya, dan teriakannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Sangat disesalkan, pada Ramadan tahun 2013 peluru-peluru yang dahulu menghadirkan kehormatan bagi Mesir dan rakyat Mesir dan bagi militer Mesir, peluru-peluru yang dibeli dari pajak rakyat-rakyat Mesir, mereka pergunakan bukan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel yang terus saja melakukan perluasan penjajahan itu, tetapi bahkan peluru-peluru itu mereka tembakkan kepada sesama warga Mesir yang justru mereka adalah merupakan elemen utama menghadirkan Mesir yang berdaulat, membebaskan Mesir dari penjajahan Israel, dan mereka itu pun masih melakukan kebohongan publik dengan mengatakan bahwa kami tidak pernah mempergunakan peluru, kami hanya mempergunakan gas air mata. Wahai orang yang di sana, di sebelah dunia mana ada gas air mata bisa memecah kepala? Kita akan mendengarkan orasi dari guru kita sekaligus doa yang akan kita kirim untuk saudara-saudara kita. Kita kumandangkan launang takbir, kita kepalkan dan kita angkat panji-panji kita. Kita kepalkan tangan kita dan kita angkat panji-panji kita. Angkat panji-panji. Mari sama semuanya. Kita laungkan takbir dari relung hati kita yang paling dalam. Sekali lagi. Ustaz Bahtiar Nasir, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan janji Allah kepada orang-orang Mesir di dalam surah Al-Qasas ayat 6. Saya akan bacakan kepada Anda janji Allah yang akan pasti terjadi buat Mesir, insya Allah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Di balik semua peristiwa ini, kata Allah, karena aku hendak memberikan nikmat kepada penduduk Mesir yang sedang dilemahkan saat ini. Kata Allah, di balik semua peristiwa ini, wa naj'alahum a'immah, kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin buat Mesir. Dan ada lagi janji Allah, wa naj'alahumul warithin, karena Allah hendak ingin mewariskan Mesir dan seluruh asetnya kepada orang-orang yang bertakwa bersama Musa dan pengikutnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang sesungguhnya adalah permulaan dari janji Allah, karena Islam sebentar lagi akan bangkit. Apa yang terjadi di Mesir sebetulnya adalah bentuk kepanikan mereka. Kita udah ikutin mainan bohong demokrasi mereka, ternyata kita main-main aja menang. Gimana kalau serius? Bagi saya, demokrasi seperti juga yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin, bahwa demokrasi adalah seperti menyewa agen Yahudi untuk bunuh Yahudi. Dan itu sudah berjalan, dan ini yang mereka takutkan dari kita semua. Tetapi percayalah, sebentar lagi Islam akan bangkit di dunia ini. Mari kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tundukkan hati kita, hadirkan jiwa kita dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah muliakan nyawa-nyawa para syuhada di Mesir. Semoga Allah lindungi al-mustad'afin, orang-orang lemah kita di Mesir. Allahumma arham syuhada'ana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ya Allah,
rahmatilah para syuhada kami di Mesir. Rahmatilah nyawa-nyawa syuhada kami di Suriah. Amin ya Allah. Ya Allah, rahmatilah nyawa-nyawa syuhada kami di seluruh dunia Islam. Amin ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu kepada kami yang sedang dilemahkan ini, agar kami bisa membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil, dan mampukan pula kami untuk bisa konsisten di atas jalan kebenaran-Mu ya Allah, dan kami mampu menjauhkan jalan-jalan kebatilan-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami agar Kau masukkan rasa gentar ke dalam hati musuh-musuh kami. Amin ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, tunjukkan jalan kepada kami agar kami melawan kekuatan-kekuatan batil di muka bumi ini ya Allah. Agar kami berikan yang terbaik, bukan cuma harta bahkan nyawa kami untuk agama-Mu ya Allah. Catatlah kami sebagai syuhada ketika kami mati di jalan-Mu ya Allah. Di Mesir sudah 5.000 lebih saudara kami yang terbunuh, tetapi karena-Mu ya Allah, mereka sudah siapkan 1 juta nyawa untuk syuhada. Catatlah kami bersama mereka ya Allah. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Catatlah kami mati dalam keadaan sebagai syahid di jalan-Mu ya Allah. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan kejujuran pandang kepada nurani kami untuk menyatakan yang hak adalah hak, dan mampukan kami untuk bisa meniti jalan yang hak. Berikan pula kejujuran pandang kepada nurani kami untuk menyatakan yang batil adalah batil, dan mampukan kami keluar dari kebatilan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Demo yang dimulai pada pukul 13.30 siang tadi di Bundaran HI dilanjutkan dengan long march menuju Duta Besar Mesir. Sekitar lebih dari 5.000 peserta demonstrasi mengutuk keras sikap dari militer Mesir yang membantai para demonstran pro Mursi yang sekarang berjumlah lebih dari 6.000 nyawa telah tewas atas kebiadaban militer Mesir. Saat ini massa telah membubarkan diri, namun perwakilan dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia beserta perwakilan umat Islam, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat sedang diterima oleh Duta Besar Mesir di dalam. Ya, hasil dialog tadi kita diterima oleh konsul Mesir karena Duta Besar Mesir sedang cuti kembali ke negaranya. Tadi mereka menyambut baik dan sudah menerima surat dari MIUMI, dan konsul Mesir menganggap bahwa surat yang dilayangkan oleh MIUMI sudah berimbang, artinya tidak emosional, dan sama-sama pemerintah dan juga diplomat Mesir juga sangat menyayangkan jatuhnya korban ya yang begitu banyak di Rabia dan juga di beberapa daerah yang lain. Jadi kita sama-sama sebagai manusia, beliau mengatakan sangat menyedihkan apa yang terjadi kemarin, dan kita berupaya untuk memperbaiki ini semua. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kita sebenarnya warga Mesir yang ada di Indonesia ini sangat senang dengan naiknya Mursi.
Beliau katakan dalam pemilu yang lalu, ketika pemilihan presiden, 85% warga Mesir yang ada di Indonesia memilih Presiden Mursi. Jadi memang itu fakta ya, dan warga Mesir yang ada di Indonesia juga berharap gejolak dan konflik di Mesir bisa berakhir dengan damai. Saya pikir DPR secara institusional harus bisa memberikan reaksi yang keras terkait dengan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Mesir. Nah, karenanya kami, terus khususnya teman-teman di Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum dan HAM, itu secara lisan sudah meminta kepada pimpinan DPR agar menyurati pemerintahan Mesir, dalam hal ini Kedutaan Besar Mesir, dan juga pihak-pihak terkait lainnya, untuk menyayangkan dan kemudian meminta ada pertanggungjawaban secara hukum apa yang terjadi di Mesir tersebut. Tadi kita sudah sampaikan bahwa mungkin nggak kalau ulama muda Indonesia itu pergi ke Mesir untuk melakukan diplomasi keulamaan demi menekan terjadinya pertumpahan darah lagi. Mereka sangat apresiatif dengan rencana kita dan mereka juga berusaha mudah-mudahan bisa memenuhinya walaupun dengan kondisi keamanan yang tidak baik. Namun selanjutnya gerakan ini nggak boleh berhenti. Ini akan terus disuarakan sebab ini adalah bencana kemanusiaan yang luar biasa, dan bagi kami dari sisi keulamaan dan dari sisi keislaman, pembantaian terjadi di Mesir ini lebih dari sekedar kemanusiaan, tetapi memang penghancuran Islam besar-besaran yang dimulai dari sana.